Artinya apa? Kalau teman-teman yang di guru-guru swasta ini ditawari P3K juga, terus mereka lolos seleksi, status mereka kan menjadi pegawai pemerintah. Sementara tidak ada jaminan penempatan mereka di sekolah swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten yang ini tetap terkait dengan dunia pendidikan. Ini isu nasional juga, yaitu tentang PPK, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah ini merupakan angin segar yang diberikan pemerintah pada teman-teman honorer ya, yang sudah lama bekerja di sekolah-sekolah negeri. Dan rupanya PPPK ini, P3K ini juga dibuka seluas-luasnya untuk guru swasta gitu. Cuma gini ya, boleh nggak kita curhat ya, namanya kita memberikan perspektif ya. Mungkin ada golongan minoritas dalam tanda petik dalam dunia pendidikan yang mungkin suaranya nggak terdengar karena memang bagaimanapun juga pemerintah memang sepatutnya memikirkan permasalahan yang lebih besar, yaitu banyaknya guru-guru non honorer terutama yang ada di sekolah-sekolah negeri yang belum mendapatkan kelayakan gitu. Sementara di satu sisi untuk rekrutmen PNS itu ada dilema tersendiri, mungkin terkait dengan budget anggaran pemerintah, dengan beban anggaran ke depannya dan lain sebagainya. Oke lah, kita kami sebagai praktisi pendidikan di sektor swasta tentu tetap menyambut gembira ya adanya kabar P3K dan semoga bisa menjadi jalan keluar bagi teman-teman honorer untuk bisa ada peluang lah untuk memperbaiki kesejahteraannya. Memang bagi teman-teman yang di swasta itu ada dilema tersendiri juga. Artinya kan kita kan tidak berpikir tentang apa personalia dan kesejahteraan personalia, tapi kita juga berpikir tentang eksistensi lembaga. Gitu. Artinya apa? Kalau teman-teman yang di guru-guru swasta ini ditawari P3K juga, terus mereka lolos seleksi, status mereka kan menjadi pegawai pemerintah. Sementara tidak ada jaminan penempatan mereka di sekolah swasta. Ya pernah kita tanyakan secara tidak langsung dan mendapatkan jawaban dari pihak yang berwenang ya dari dinas yang berwenang dari staf dinas bahwasanya yang penting ikut aja dulu nanti penempatannya. Gitu. Nah ini masalah ini mungkin selintas mudah gitu, tapi terus terang ketidak ada jaminan status guru-guru kita, misalnya nanti bisa direkrut, bisa lolos dalam P3K ini, apakah ditempatkan di sekolah kita, itu akan menjadi masalah buat kita. Karena jangan-jangan teman-teman kita yang sudah lama bergabung dengan kita, yang sudah memiliki pengalaman, sudah mengikuti berbagai fase dalam ikut merintis lembaga pendidikan kita, sekolah kita, tiba-tiba ikut ini terus ditempatkan di tempat lain. Artinya eh, dalam tanda petik program P3 ini kalau dikaitkan dengan guru-guru swasta itu belum belum match ya dalam dalam arti mungkin bisa menjadi solusi bagi personalnya guru swasta untuk memperbaiki kesejahteraannya, tapi untuk eksistensi sekolah swasta itu akan menjadi masalah tersendiri. Dan tentu kita dari sekolah swasta boleh dong ya punya hak ya untuk mengambil sikap gitu. Artinya kita bisa saja sekolah swasta itu mengambil sikap untuk protektif ya, jangan sampai gurunya ikut program ini gitu. Atau dalam kata lain, seandainya guru kita ikut dalam kegiatan ini, kita bisa mengambil sikap tegas. Dalam arti apa?
sikap kita protektif seperti ini adalah dalam rangka untuk menjaga eksistensi atau eh, menjaga eksistensi lembaga dan menjaga eh, tetap utuhnya personil kita gitu. Ya kalau untuk solusi mengusulkan sesuatu ada aja sih usulnya, tapi kita memang tidak sampai ke sana ya berpikirnya apakah pemerintah bisa berpikir sampai sejauh itu. Solusinya apa? Ya tentu kita berharap teman-teman di swasta ini selain sudah ada program sertifikasi, mungkin juga adalah gitu ya semacam tunjangan walaupun tidak besar jumlahnya gitu. Karena bagaimanapun dana BOS itu operasional sekolah itu sudah habis untuk kegiatan operasional untuk peningkatan layanan siswa gitu. Kenapa kita masih mengajukan semacam ini kalau memang solusinya untuk mensejahterakan guru gitu ya. Bukan menarik mereka menjadi pegawai pemerintah, tapi biarlah mereka tetap menjadi pegawai swasta dan pemerintah bisa memberikan tunjangan di luar tunjangan sertifikasi. Mengapa saya katakan begitu? Karena gini, kalau PNS, guru PNS itu kan ada dua lapis ya kesejahteraan yang mereka miliki. Yang pertama sebagai gaji mereka sebagai PNS, yang kedua tunjangan sertifikasi mereka. Gitu. Begitu juga swasta itu. Gaji mereka di swasta sebagai guru di swasta ya diberikan oleh yayasan dan juga oleh tunjangan sertifikasi. Memang sekilas sama gitu. Oke lah, sertifikasinya sama. Tapi di yang bagian bawah ini yang sudah bukan menjadi rahasia umum, tuh, gaji PNS dengan gaji swasta itu jomplang. Jadi sangat jauh sekali. Katakanlah bisa yang PNS ini bisa 4 bahkan 5 kali lipat daripada gaji swasta. Lah yang inilah yang mungkin bisa di apa guru-guru swasta ini bisa ditolong kesejahteraannya dengan bantuan, dengan tunjangan di luar tunjangan sertifikasi. Selama ini sudah ada tunjangan fungsional, tapi mohon maaf ya, eh, jumlahnya memang penerimanya jauh lebih sangat di bawah dibanding apa namanya kelayakan ya, mohon maaf itu. Jadi kalau mungkin masih benang merahnya untuk mensejahterakan para tenaga pendidik, mungkin pemerintah perlu ya kalau kita boleh mengusulkan perlu memperhatikan secara khusus yaitu tenaga-tenaga pendidik atau guru yang pada lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat atau oleh swasta untuk mendapatkan tunjangan tambahan mengenai mekanismenya prosedurnya monggo apakah harus mendapatkan misalnya harus orang yang sudah masa baktinya 5 tahun ke atas ya sekolah orang-orang swasta ini atau mungkin besarannya memang terbatas gitu ya atau mungkin sekolah-sekolah swasta yang memang sudah mapan ya tentunya nanti kita minta transparansinya udah mapan bahkan gajinya udah setara PNS tentu eh, tidak mendapatkan tunjangan ini gitu. Monggo itu kalau itu soal mekanisme soal namanya eh, katakanlah dibuat kriterianya lah menerima sekolah swasta mana yang dibantu. Jadi kalau bagaimana respon atau bagaimana dampak P3K pada sekolah swasta itu tadi bisa kita simpulkan belum sesuai ya belum kompatibel dengan swasta eh, dan kalau memang tujuan dari P3K ini sejahterakan para pendidik dan mungkin bisa termasuk di dalamnya guru-guru swasta itu usul kami yaitu mohon untuk tunjangan bagi sekolah swasta juga dipikirkan ya di luar tunjangan sertifikasi. Demikian jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, and subscribe ya channel ini akan kita eh, terus bahas-bahas konten-konten terkait dengan dunia pendidikan. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.